Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Widoro, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD Negeri Widoro. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk bertatap muka dalam rangka diseminasi implementasi budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Widoro. Sebelum kita masuk pada materi, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini sudah sering mendengar apa itu budaya positif seperti itu, terutama budaya positif yang ada di sekolah kita. Dalam pengertiannya, budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu arti dari budaya positif itu apa, seperti itu. Monggo, ada yang bisa menyebutkan apa pengertian dari budaya positif seperti itu? Budaya positif itu sebuah perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau di lingkungan sekolah ya stakeholder mulai dari gurunya termasuk juga siswanya. Itu budaya yang positif dan dilaksanakan secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Itu namanya budaya. Jadi kebiasaan seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari Bapak Kepala Sekolah. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ansori selaku Kepala Sekolah, bahwa budaya positif ialah nilai-nilai dan keyakinan serta kebiasaan yang telah kita lakukan di sekolah dan itu berkelanjutan. Budaya positif ini yaitu tentu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Sudah banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita terapkan. Nah, untuk diseminasi ini saya ingin mencoba untuk menambah kebiasaan-kebiasaan baik itu dari yang sudah pernah kita lakukan menjadi sering kita lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Latar belakang dari diseminasi ini yaitu sebagai sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik, dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekolah ini bukan hanya tempat belajar untuk anak-anak, tapi menjadi suatu tempat di mana anak itu merasa aman di dalamnya, merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang, seperti itu. Lalu tujuannya apa? Tujuannya yaitu sudah saya share di laptop dari Bapak Ibu materi dari diseminasi ini. Monggo sambil lalu bisa dibaca di sana. Tujuan dari budaya positif yang ada di sekolah ini yaitu satu, menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Insya Allah ini sudah selesai dibuat Bapak Ibu. Saya lihat di kelas Bapak Ibu sudah ada yang namanya kesepakatan kelas, termasuk mapel yang saya ampuh. Sudah saya buatkan kesepakatan kelas tersebut. Yang kedua yaitu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam proses pembelajarannya.
Yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kalau dijelaskan konsep kebutuhan dasar pada manusia ini cukup panjang Bapak Ibu, karena harus banyak hal yang dibahas nanti. Lalu yang kelima, memahami penerapan segitiga restitusi. Nah, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Ini sudah sering kita laksanakan sehari-hari, di mana tujuannya itu agar siswa itu berani tampil, berani bicara, meskipun itu hanya di depan teman-temannya sendiri, seperti itu. Lalu yang ketujuh, menumbuhkan motivasi instruksi murid. 8. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 9. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, yaitu dengan tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Yang ke-10, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Ini pembentukan karakter yang harus kita lakukan dari anak itu sejak dini. Jadi ketika siswa itu punya permasalahan, dia sudah berani berpikir, mau berpikir, dan berani mengambil keputusan, seperti itu. Lalu untuk tolak ukur, peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. 3. Peserta didik mampu menentukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. 4. Peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. Yang kelima, peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif. Jadi bukan hanya peserta didik yang kita targetkan mampu untuk melaksanakan budaya positif ini. Untuk seorang pendidik pun juga sangat dibutuhkan untuk terus menerapkan budaya positif dan menambahnya, seperti itu. Untuk liniasi tindakannya, yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi, dan ini sudah saya bicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan sosialisasi ini hari ini yang kita lakukan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil Pancasila. Itu sudah kami lakukan kepada siswa, dan hari ini kami lakukan kepada rekan-rekan guru yang ada di SD Widoro. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi anak-anak inginnya apa, selama itu positif, itu adalah kesepakatan kelas. Yang kelima, guru berkolaborasi dengan peserta didik membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu sudah kami lakukan, Bapak Ibu. Yang keenam, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, mempraktikkan segitiga restitusi dan menerapkan keyakinan dan restitusi sebagai berkelanjutan konsisten. Sedangkan untuk dukungan yang dibutuhkan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yaitu 1. Kerjasama orang tua di rumah sebagai lingkungan pertama untuk menerapkan budaya positif siswa. Yang kedua, warga sekolah sebagai teladan dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi kalau menyangkut sarana dan prasarana, ini adalah tanggung jawab kita semua selaku pendidik yang ada di SD Negeri Widoro ini. Yang keempat, kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Jadi perlu kolaborasi. Saya sendiri tidak bisa mengerjakan ini tanpa bantuan dari rekan-rekan, dan sebaliknya rekan-rekan juga tidak bisa melakukan ini sendiri tanpa
bantuan dari guru lainnya seperti itu. Lalu untuk deskripsi aksi nyata, untuk langkah pertama adalah kami menyampaikan rencana diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh saya sebagai calon guru penggerak. Sudah kami sampaikan, sudah kami izin kepada kepala sekolah untuk melakukan ini, lalu menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi ini, terutama yaitu meliputi materi yang akan saya sampaikan. Itu sudah saya kirim ke Bapak Ibu, sudah ada di laptop masing-masing. Lalu kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan hari ini, Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang ada di SD Negeri Doro. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, yaitu hasil dari aksi nyata. Rangkaian kegiatan aksi nyata dalam diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh saya sebagai CGP dari SD Negeri Widoro menghasilkan pemahaman dari pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah mengenai implementasi budaya positif di sekolah, khususnya dalam penyusunan keyakinan kelas dan restitusi, sehingga akan tercipta pembelajaran yang aman dan menyenangkan serta berpihak kepada murid. Dalam hal ini kita saling sharing, saling berbagi pikiran, bertukar pendapat tentang keyakinan kelas. Mungkin sebelumnya mungkin kita mengajar, yang penting sudah materi terpenuhi, tujuan pembelajaran terpenuhi seperti itu. Tapi sekarang kita dituntut untuk melibatkan anak didik kita juga untuk membuat keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu. Lalu pembelajaran yang didapat dari aksi nyata yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif adalah kolaborasi. Ini sudah kita terapkan, kita melibatkan wali murid, kita melibatkan Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, yang harapannya ke depannya kami juga dapat berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah untuk terus mengimplementasikan budaya positif di SD Negeri Widoro. Seluruh warga sekolah harus terus berkolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi sebagai prakarsa perubahan dalam menguatkan karakter positif dalam mencetak generasi yang berjiwa profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu di poin J itu ada dokumentasi apa yang sudah saya lakukan selaku CGP, membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak mengungkapkan apa yang mereka inginkan dari pembelajaran kita yang ada di SD Negeri Widoro ini. Jadi tidak hanya anak-anak itu kita yang mengatur, juga anak-anak harus punya kesempatan untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka seperti itu. Itu hasil dokumentasinya. Salah satunya yaitu pembuatan keyakinan kelas. Lalu hasil dari kesepakatan kelas yang sudah didapat yaitu datang ke sekolah tepat waktu, lalu melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berpakaian rapi dan sesuai ketentuan. Yang poin selanjutnya hormat kepada guru dan orang tua. Selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang selanjutnya mengikuti pembelajaran dengan seksama. Serta ini adalah bagian dari P5 dalam ITAK, yaitu iman dan takwa, yaitu menjalankan ibadah dalam menambah iman dan takwa. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Hampir setiap hari kita sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, lalu istighosah dan sholat duha seperti itu. Mungkin
Itu yang perlu yang saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan ditanyakan atau memberi masukan kepada saya selaku CGP untuk lebih baik ke depannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar permohonan kepada Pak Kris selaku calon guru penggerak, sebisa mungkin usahakan segera menularkan, artinya memberikan umpan balik kepada rekan-rekan guru khususnya di SDN Widoro ketika ada proses pembelajaran baru yang diterima di kelasnya Pak Kris, segera ditularkan kepada rekan-rekan guru supaya ada pengalaman baru sehingga timbul ada keinginan bagi guru-guru SDN Widoro untuk segera mengikuti program calon guru penggerak seperti itu. Dan alhamdulillah ke depan ini kita memang dituntut untuk selalu bersahabat dekat dengan IT yang namanya laptop, karena sebuah keniscayaan memang zaman terus berkembang maju, sementara kita mendidik masih menggunakan gaya lama. Masuk kelas, oleh anak catat mereka kerjaki pemulaki bu guru di anak. Ya monggo ke depan. Dan saya sungkan tanya ke Pak Kris, luar biasa sekali. Saya 4 hari itu sedikit, biasanya selesai materi 6 bulan diselesaikan dalam waktu 4 hari, sehingga pointer-pointernya saja yang diberikan. Begitu ada tugas harus selesai waktu itu juga. Ini memang materinya materi guru penggerak, memang diberikan kepada kepala sekolah bagaimana berinovasi. Akhirnya saya teringat ke panjenengan, monggo lah ke depan yang masih muda-muda kayak Bu Dini, Bu Nina, kalau Bu Wati insya Allah sudah persiapan. Mungkin nanti angkatan ke-12 mungkin ya Pak Kris. Monggo. Iya. Siap bantu Pak. Iya, alhamdulillah memang bukan hanya siap, memang kewajiban dan tugasnya beliau untuk visi misinya, artinya yel-yelnya pengguru penggerak itu kan guru bergerak, menggerakkan, bergerak memang. Kalau bergerak insya Allah ada kemajuan, ada peningkatan. Kan jujur memang lah, selama ini kita kan begitu kan Bapak Ibu, mengajarnya tetap gaya lama. Nah sekarang kan sudah zamannya IT, zamannya digital, anak-anak sekali-kali kita ngasih PR tugas itu ya ke anak-anak yang ada di HP-nya lah. Mulai tak main game loh anak-anak, walaupun hanya 5 soal gitu. Paling tidak menyapa anak-anak, mau tak bisa ke Google Form, boleh langsung WA bagaimana sholatnya anak-anak, istirahatnya, makannya, mainnya. Ini bentuk-bentuk perhatian kita yang langsung menyentuh kepada anak-anak lewat grup. Seandainya grupnya per kelas lebih fokus itu. Kita ngasih tugas misalkan ya hari Senin, malam Seninnya kita pantau, jangan lupa anak-anak sholatnya, setelah itu mengerjakan PR, tidur jangan terlalu lama. Ada pesan-pesan moral itu, sehingga anak-anak kita ada perhatian, manfaat. Tidak hanya main game saja di HP ini, kita manfaatkan ada unsur edukasinya, ya mempelajari, mendidik anak-anak kita, karena memang sudah zamannya seperti itu. Mungkin ini sekedar permohonan dan himbauan kepada rekan-rekan guru, tidak perlu malu ke depan. Ya saya pun tidak malu bertanya ke Pak Kris, ke Dek Bagus, karena memang tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang pakarnya, yang memang ahlinya di situ. In kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak tahu. Tidak perlu malu, selama ini untuk kebaikan dan kemajuan lembaga kita. Terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saran dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Itu menjadi sebuah
motivasi untuk saya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan dalam hal pembelajaran saya mencoba metode-metode baru ini dengan cara lebih meningkatkan konsentrasi anak dengan beberapa macam permainan seperti itu, Pak. Karena saya memproduksi UK, jadi saya lebih mengedepankan permainan untuk meningkatkan konsentrasi. Karena pikiran saya itu ketika anak sudah konsentrasi, maka anak itu lebih mudah menyerap apa yang disampaikan oleh guru seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di SD Widoro yang telah mendukung saya selama ini, yang telah mensupport dan selalu memberi masukan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.